Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat malam. Semua kita hari ini ada dalam kebaikan Tuhan. Kita semuanya ada, semua sungguh hanya karena anugerah Tuhan. Dalam persekutuan Auksano, dari tempat masing-masing kita menyiapkan diri untuk kita mengalami lawatan kuasa Tuhan. Sebelumnya Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semuanya mengambil waktu untuk kita bersaat teduh, menikmati dan merenungkan kebaikan Tuhan, dan kebaikannya menjadi dasar untuk kita terus bersekutu dengan Dia. Sungguh ku ada sebagaimana ku ada semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada semua hanya karena anugerah-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang mulia, Allah yang agung, besar dan dahsyat, keajaiban-Mu sungguh nyata. Sampai saat ini kami sudah Tuhan tolong. Dan kami menikmati pemeliharaan Allah yang sempurna. Bapa di sorga, kami naikkan syukur kami. Kami bawa terima kasih kami kepada-Mu. Kepada Tuhan Allah yang sudah menolong kami dan tidak pernah membiarkan kami. Malam hari ini, dalam persekutuan, dalam kebersamaan, sekalipun kami berjauhan, di dalam satu iman kami menyembah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam satu iman kami berbakti kepada-Mu. Dan kami rindu malam hari ini, siap kami, setiap pribadi yang mengikuti persekutuan ini diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Lawatlah setiap kami ya Bapa. Bicaralah kepada setiap kami. Izinkanlah kami menikmati hadirat-Mu. Oleh karena itu layakkanlah kami dan ampunilah dosa serta kesalahan kami. Nyatakanlah isi hati-Mu melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bulan ini tema persekutuan Auksano adalah ketaatan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita untuk belajar tentang ketaatan kepada Allah didasarkan pada Filipi pasal 2. Filipi pasal 2, saya akan membacakan ayat yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Bapak Ibu boleh menyiapkan Alkitabnya masing-masing dan mengikuti pembacaan ini
dengan bersuara di tempat masing-masing. Siapkan ayat firman Tuhannya, Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita membacanya secara bersama-sama. Mari kita membaca firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama belajar tentang ketaatan kepada Allah. Dan surat Filipi ini menjadi dasar untuk kita belajar. Bapak Ibu Saudara, jemaat di Filipi adalah orang-orang percaya yang mendapatkan tulisan surat ini dari Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan dalam Filipi pasal yang pertama. Surat Filipi dituliskan dari Paulus dan Timotius kepada orang-orang kudus. Semua orang kudus dalam Kristus Yesus yang ada di Filipi. Dengan para penilik jemaat dan juga para diakan. Bapak Ibu, untuk menjadi taat. Siapakah yang harus menjadi taat? Bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya setiap orang percaya, apakah dia jemaat Tuhan, apakah dia penilik jemaat atau hamba Tuhan, apakah dia diaken yang adalah pelayan di dalam gereja, semua kita mendapat bagian malam hari ini untuk belajar hidup dalam ketaatan kepada Allah. Sebab di dalam bagian pasal yang kedua dituliskan, ini adalah untuk jemaat, untuk para penilik dan untuk para diakan agar kita, orang-orang yang hidup di dalam percayanya kepada Kristus, memiliki kehidupan yang taat kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, kota Filipi ini adalah daerah jajahan Romawi yang sebagian penduduknya adalah, sebagian besarnya itu adalah pendatang dari Italia. Dan mereka tetap setia kepada pemerintahan Roma yang menjajah mereka. Filipi ini adalah kota besar, pusat kegiatan dagang yang ramai, tetapi tidak terlalu terkenal. Kenapa? Karena standar moral mereka yang tinggal di kota Filipi itu adalah sangat rendah. Bapak Ibu Saudara, Paulus dipakai oleh Tuhan untuk mendirikan gereja Tuhan di Filipi. Awalnya Paulus berjalan memasuki pelayanan di daerah Filipi ini, ketemu dengan kelompok wanita yang melakukan persekutuan di tepi sungai, dan salah satu dari kelompok wanita itu adalah bernama Lydia. Lydia ini adalah pedagang kain dan dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Sesudah itu Paulus bersama dengan Silas digiring ke pengadilan dan pada waktu itu Paulus dipenjarakan. Tetapi pada tengah malam Paulus memuji-muji Tuhan, berdoa, dan penjara itu menjadi goyang. Terjadi gempa bumi di sana sampai kepala penjara hampir putus asa dan dia bahkan mau bunuh diri, tetapi Paulus menahannya. Dan apa yang terjadi di kota Filipi, di penjara itu, kepala penjara menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya dia, bahkan tetapi seisi rumahnya juga percaya. Dan Paulus sangat mengerti siapa-siapa yang ada di dalam jemaat di Filipi. Paulus mengenal mereka. Dan bahkan saat Paulus di penjara, surat ini ditulis untuk mengucapkan terima kasih kepada orang-orang di Filipi yang telah mengirimkan persembahan, membagikan berkatnya untuk Paulus. Tetapi di selingan surat ucapan terima kasih ini, Paulus sebagai seorang hamba Tuhan mengingatkan, menasihatkan supaya jemaat hidup dalam ketaatan kepada Allah. Bapak Ibu, mari kita perhatikan dalam Alkitab kita. Dalam Filipi pasal yang kedua, dijelaskan bagaimana orang percaya hidup di dalam ketaatan kepada Allah. Ada tiga sikap hidup yang harus dilakukan.
3 sikap hidup yang harus dilakukan supaya kita dapat melakukan ketaatan kepada Allah. Ada 3 sikap yang harus dilakukan supaya kita bisa hidup di dalam ketaatan kepada Allah. Kita akan hidup taat, kita akan bisa menjadi taat jika kita melakukan 3 sikap ini. Yang pertama, sikap yang pertama supaya kita memiliki kehidupan yang taat kepada Allah. Yang pertama adalah memperhatikan kepentingan orang lain, tidak hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Memperhatikan kepentingan orang lain, tidak hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri. Mari kita perhatikan di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kelima. Dimulai dari ayatnya yang saya akan bacakan untuk kita. Dalam ayatnya yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia sebaiknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam pikiran Kristus Yesus. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima menjelaskan bahwa siapa saja yang percaya kepada Kristus, hendaklah dia hidup di dalam ketaatan kepada Allah dengan tidak hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi memperhatikan kepentingan orang lain. Dan Paulus menggunakan contoh yang utama, yaitu Yesus Kristus. Jika kita ingin hidup di dalam ketaatan kepada Allah, mari kita memandang kepada Kristus. Sebab Kristus telah hidup di dalam ketaatan kepada Allah dengan tidak hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi juga memperhatikan kepentingan orang lain. Bapak Ibu Saudara, masih ingat pada hari Minggu yang lalu, Bapak Evangelis Lim Kahok telah mengingatkan dan telah menyampaikan firman Tuhan tentang Taman Getsemani, tempat yang menggentarkan Kristus. Di dalam doanya, dia bukan bergumul untuk dirinya sendiri, tapi dia bergumul bagaimana dia melakukan kehendak Allah dan taat sampai mati. Taman Getsemani sampai ke Bukit Golgota merupakan bukti nyata ketaatan Kristus kepada Allah. Dan ini menjadi contoh karena di Taman Getsemani sampai ke Bukit Golgota bukan perjalanan hidup yang diisi dengan memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi memperhatikan kepentingan manusia yang berdosa. Memperhatikan kepentingan manusia yang sedang terhuyung-huyung menuju ke pemancungan karena kegagalannya, karena kehidupannya yang diisi dengan mementingkan diri sendiri. Kristus bukan mementingkan dirinya sendiri, tetapi Kristus memperhatikan kepentingan manusia berdosa. Bapak Ibu Saudara, musuh dari sebuah ketaatan adalah egosentris. Saat manusia hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, maka pribadi itu akan menjadi pribadi yang gagal dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Sebab pada saat kita mau taat, kita mikirkan, apa untungnya buat saya? Apa baiknya untuk saya? Kepentinganku yang mana yang bisa terjawab di sini? Firman yang akan kita lakukan, kita pikir dulu, apa pentingnya untuk saya? Kita tidak akan pernah hidup di dalam ketaatan saat kita hanya hidup memperhatikan kepentingan diri sendiri. Tuhan Yesus Kristus menjadi contoh yang luar biasa. Dia tidak hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi dia memperhatikan kepentingan orang-orang berdosa. Contoh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kristus disalibkan. Kristus dihina. Kristus diludahi. Kristus menderita. Bukan untuk kepentingannya sendiri,
tapi untuk kepentingan saya dan Bapak Ibu Saudara, agar kita bisa memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Yesus Kristus tidak hidup untuk kepentingannya, untuk kepentingan dirinya hadir di dunia ini, tapi dia hadir di dunia ini demi saya dan Bapak Ibu Saudara. Saat kita mulai memberontak, saat kita dipanggil oleh Allah untuk melayani, saat kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan beribadah di minggu pagi, apabila kita memikirkan diri kita lebih enak tidur saja. Kenapa ibadah harus pagi-pagi? Tetapi saat kita kembali kepada Kristus, maka kita akan bisa melakukan ketaatan itu karena kita memikirkan ada Kristus yang sudah berkorban untuk saya. Ada Kristus yang sudah rela menderita bagi saya. Saya harus beribadah. Saat kita mau berdoa, kita pikirkan, ya kalau doa untuk diri sendiri yang sedang dalam pergumulan itu mudah. Tapi kalau doa untuk pelayanan gereja, apa pentingnya itu untuk saya? Bapak Ibu Saudara, kita akan bisa taat beribadah. Kita bisa taat berdoa. Kita bisa taat melakukan bagian firman untuk mengasihi orang lain. Saat kita memandang kepada Kristus. Memperhatikan kepentingan orang lain. Kristus yang telah berkorban bagi kita. Maka kita akan terus dan terus berhasil untuk hidup dalam ketaatan. Bapak Ibu Saudara, ada satu teladan. Contoh hidup yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Bahwa Yesus di dalam ketaatannya kepada Allah, dia tidak memperhatikan saja kepentingannya sendiri. Tetapi yang dia perhatikan adalah kepentingan orang lain. Bapak Ibu ingat, pada waktu Tuhan Yesus berjalan berkeliling dari kampung ke kampung, dari desa ke desa. Satu hari itu Yesus belum sempat makan. Karena dia baru saja melayani pemberitaan Injil. Tapi pada waktu pulang, Tuhan Yesus belum sempat geletak, Tuhan Yesus belum sempat istirahat. Sudah banyak orang datang kepadanya, bahkan dihitung di situ sekitar 5.000 laki-laki. Itu baru laki-lakinya. Untuk apa orang itu? Orang itu datang mau mendengarkan pengajaran Tuhan. Kalau Tuhan mikir, ini nggak penting ganggu aku pentingnya saya turu, istirahat. Maka Tuhan akan istirahat, tapi tidak. Anak manusia itu tidak sempat meletakkan kepalanya untuk beristirahat. Tuhan Yesus mengajar 5.000 orang itu bahkan dikatakan sampai menjelang malam. Sudah sore hari menjelang malam. Apa yang terjadi? Mereka sudah mendengar pengajaran dari Tuhan Yesus. Mereka menjadi lapar. Para murid berkata, Tuhan suruh mereka pulang. Karena mereka ini banyak. Mereka harus mencari makan untuk diri mereka sendiri. Supaya mereka mencari dari kota-kota terdekat. Tapi Tuhan Yesus apa katakan? Tidak, kamu yang harus memberi makan. Bapak Ibu tahu dalam teks itu dijelaskan bahwa mereka sendiri belum sempat makan. Tapi Tuhan katakan apa? Kamu yang harus beri mereka makan. Karena Tuhan memperhatikan kepentingan orang lain itu. Tuhan, uang kita nggak cukup untuk beli makanan itu. Tapi Andreas, dia mencari siapa yang punya makanan, dan Andreas membawa 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak kecil. Anak kecil itu memberikan 5 rotinya dan 2 ikannya kepada Andreas, dan Andreas membawanya kepada Tuhan Yesus. Ingat, murid itu waktu itu ada 12, plus Tuhan Yesus ada 13. Hanya 5 roti dan 2 ikan berarti ada 7 makanan. 7 makanan, kalau untuk dimakan 13 orang, Tuhan Yesus plus 12 muridnya, pada waktu itu pun tidak mengenyangkan mereka. Mereka belum makan, tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memberkati makanan itu. Makanan yang baru diterima dari anak kecil melalui Andreas itu dia doakan, dan makanan itu dia bagikan. Karena Yesus memperhatikan kepentingan orang lain. Dan pada saat Tuhan membagikannya, apa yang terjadi? 5 roti dan 2 ikan. Mengenyangkan 5.000 orang laki-laki plus istri dan anak-anaknya. Dan masih sisa 12 keranjang. Saat hidup di dalam ketaatan kepada Allah, memulainya dengan tidak hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi memperhatikan kepentingan orang lain. Perhatikan, mujizat terjadi.
5 roti dan 2 ikan. Yang sebenarnya untuk mereka makan sendiri. Nggak sampai kenyang. Itu harus dipotong, dibagi gitu ya. Bayangkan 7 makanan dimakan 13 orang. Tapi waktu dibagikan, terjadi mujizat bahkan berlebih. Beranilah melangkah. Hidup dalam ketaatan kepada Allah. Mematikan egosentris untuk mengajak kepada kita mulai memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Hidup tidak untuk dan tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi mulai memperhatikan kepentingan orang lain juga. Kristus menyelesaikan tugas pelayanannya di dalam ketaatan saat dia fokusnya kepada Bapa di sorga. Dengan memperhatikan sesamanya yang ada di sekitarnya. Langkah pertama untuk hidup di dalam ketaatan kepada Kristus adalah tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi memperhatikan kepentingan orang lain. Dan Yesus telah melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mulailah, mulailah memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarmu. Mulailah memperhatikan kepentingan mereka, kebutuhan mereka. Perhatikanlah pasanganmu, perhatikanlah anak-anakmu, perhatikanlah seisi rumahmu, perhatikanlah saudara sepersekutuanmu. Jangan habiskan waktu hidupmu hanya untuk memperhatikan kepentinganmu sendiri, tapi perhatikanlah kepentingan orang lain. Maka kita akan mencapai jalan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, agar kita hidup di dalam ketaatan kepada Allah, Bapak, Ibu, Saudara, kita harus memiliki sikap yang rendah hati. Memiliki sikap yang rendah hati. Ayat yang ke-6 dan ayat yang sampai dengan ayat yang ke-8 menjadi dasar buat kita. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup di dalam ketaatan itu dimulai dengan mulai memperhatikan kepentingan orang lain, tetapi juga harus disertai dengan sikap yang rendah hati. Kristus memberi dirinya direndahkan sampai nggak bisa direndahkan lagi. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi penghambat dan penghalang dalam hidup ketaatan kepada Allah bukan hanya egosentris yang membuat kita hanya memandang atau memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi yang berikut menjadi penghalang itu adalah kesombongan. Dan untuk mematahkan kesombongan itu kita harus memiliki sikap yang rendah hati. Biasanya manusia sangat tidak senang direndahkan. Karena saat dia direndahkan, saat dia diremehkan, saat dia tidak dianggap, hatinya menjadi terluka. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali dalam hidup beriman kepada Kristus saat kita terus belajar untuk menjadi taat, sadarkah? Kita pernah di dalam situasi kondisi yang sombong, yang gak rendah hati. Saat di dalam pelayanan kita ketemu dengan orang yang gak ngitung kita mulai terluka, mulai tersinggung. Saat di dalam keluarga kita mulai tidak diperhatikan, kita mulai tidak diperlukan, dalam nasihat-nasihat tidak diperlukan, tidak diajak bicara, kita sudah mulai tersinggung. Sesungguhnya pada saat firman Tuhan berkata, yuk mengampuni, yuk mengasihi, cek anake, gampange gitu ya. Aku ini nggak dianggap, manusia itu tidak suka direndahkan. Tapi Yesus, kenapa dia berhasil melakukan kehidupan yang taat kepada Allah? Karena Yesus merendahkan dirinya, bukan menjadi rendah diri,
tetapi merendahkan dirinya untuk tunduk dan taat kepada Allah. Bukan menjadi minder, tidak. Tetapi dia tidak memperhitungkan sekalipun dirinya tidak diperhitungkan orang lain. Luar biasa bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yang gak apa-apa diludahi. Dia tidak berubah, dia tetap Allah. Tidak apa-apa dia dicambuk, tidak apa-apa dia dikarak. Bayangkan dari tempat penghakiman itu sampai menuju Golgota, disaksikan orang banyak, dicambuk, diludahi, dihina, ditendang. Bapak Ibu, harga diri Tuhan Yesus direndahkan serendah-rendahnya. Tapi dia katakan, dia telah merendahkan dirinya. Dia merendahkan hatinya, dia memberikan dirinya untuk tidak dihargai. Makanya Yesus berhasil dalam ketaatannya dan taat sampai mati. Musuh diri kita untuk hidup di dalam ketaatan adalah kesombongan. Jika kita ingin hidup di dalam ketaatan kepada Allah, mari kita teladani Kristus yang memiliki sikap rendah hati. Kristus rendah hati. Bapak Ibu, pernah dengar istilah OKB, orang kaya baru? Ya, orang kaya baru tuh merubah penampilannya. Kenapa merubah penampilannya? Rubah merek sendalnya, rubah merek sepatunya, rubah merek pakaiannya, rubah make up-nya, merubah gayanya. Kenapa? Supaya tidak lagi terlihat miskin. Supaya stylenya terlihat fashionable. Supaya dia tidak terlihat dalam tanda kutip kampungan atau desani. Kenapa? Dia nggak mau dirinya direndahkan. Aku sudah punya, aku sudah berhasil. Manusia begitu mengupgrade harga dirinya setinggi-tingginya. Bahkan ada yang menganggap supaya orang lain menghargai dirinya, meningkatkan harga dirinya dengan belajar, mengumpulkan titel sebanyak-banyaknya. Orang kaya baru, atau istilah OKB, atau pribadi-pribadi manusia banyak sekali terpancing untuk merubah penampilannya supaya dia tidak dianggap rendahan. Sangat tidak menerima diri saat orang lain meremehkannya. Saat direndahkan hatinya menjadi terluka. Tapi mari kita perhatikan kepada Kristus. Lahir di kandang domba. Baby boxnya merek apa? Palungan. Spon baby boxnya apa? Makanan ternak. Tempat tinggal Tuhan Yesus di mana? Perumahan elit? Bukan. Tuhan Yesus nomaden. Tuhan Yesus tidak punya tempat untuk menetap. Bahkan Alkitab katakan dia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Untuk melaksanakan perjamuan terakhir, Tuhan Yesus harus pinjam ruang atas milik orang lain. Supaya dia bisa melaksanakan perjamuan itu dengan para murid. Dia memberikan dirinya, direndahkan. Demi saya dan Bapak Ibu Saudara. Dia hidup mentaati rencana Allah untuk disalibkan di Bukit Golgota. Yesus memberikan dirinya untuk direndahkan. Di dalam kerendahan hatinya, dia berhasil menjalani ketaatan kepada Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara, Yesus memberikan dirinya diludahi, tidak membuat dia berkurang harga dirinya. Yesus dipermalukan. Bahkan kuburnya pun itu pinjem punya Yusuf Arimatea, numpang ya, Jumat malam dan Sabtu malam, karena Minggu pagi-pagi Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus memberikan dirinya direndahkan. Jika Allah memanggil kita, saya dan Bapak Ibu Saudara untuk terlibat dalam pelayanan gereja, kadang dalam pelayanan kita ketemu dengan orang-orang yang menganggap remeh kita. Mari kita belajar untuk tetap taat, fokus kepada Yesus. Kadang kita nggak diperhitungkan orang, kadang dalam pelayanan kita dipermalukan, kadang dalam pelayanan kita dilukai.
dalam hidup persekutuan, dalam kehidupan juga di masyarakat. Karena kita orang Kristen, karena kita percaya Tuhan, kita dipermalukan, kita nggak dihitung, kita nggak dianggap itu anak Tuhan, kita dinomor duakan. Tetaplah setia, tetaplah taat, sebab Kristus telah memberikan keteladanan, ketaatan kepada Allah dengan hidup, memberi diri dengan rendah hati. Rendah hati. Fokus kembali melihat teladan Tuhan Yesus. Ketaatan. Yang terakhir, yang ketiga. Bagaimana supaya kita hidup di dalam ketaatan kepada Allah? Kita bukan hanya hidup memperhatikan kepentingan orang lain, memiliki sikap yang rendah hati, tapi kita juga harus mengucap syukur. Mengucap syukur, Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-11, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Bagian terakhir ini mengingatkan kepada kita, ayat yang ke-14 saya bacakan buat kita. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Bapak Ibu Saudara, Allah memanggil kita menjadi orang percaya. Allah memanggil kita untuk terlibat dalam pelayanan. Apakah engkau sebagai jemaat yang melayani? Apakah engkau sebagai penilik jemaat, sebagai hamba Tuhan? Apakah kita sebagai diaken di gereja ini? Allah memanggil kita untuk melakukan pekerjaannya. Dan di dalam melakukan pekerjaannya, mari kita lakukan di dalam ketaatan kepada Allah. Bagaimana kita mengerjakan ketaatan? Yaitu dengan kita mengucap syukur. Alkitab katakan, Paulus mengajarkan, dan Tuhan sendiri telah melakukannya itu. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Kata bersungut-sungut ini artinya, jangan kamu bersungut-sungut, jangan kamu mengeluh. Wah, kok aku dapatnya banyak, kok aku dapat bagian yang melelahkan ya. Kok orang lain bagiannya lebih baik, kok aku yang mengerjakannya begini. Keluhan, mengeluh dengan apa yang dipercayakan kepadanya. Proses perjalanan ketaatan kepada Allah itu adalah kita harus tidak bersungut-sungut. Jangan sampai bertengkar, jangan sampai bertikai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa kita tidak boleh bersungut-sungut? Kenapa pelayanan yang kita lakukan bagian apapun kita tidak boleh melakukan dengan mengeluh, dengan hati yang grundel? Kenapa? Karena keluhan, pertikaian di dalam mengerjakan pelayanan itu adalah sesuatu yang menodai. Dikatakan dalam ayat yang ke-15, lakukanlah itu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda. Karena orang yang melayani Tuhan, tetapi saat dia mengerjakan pelayanan itu disertai dengan sungut-sungut dan pertikaian dan pertengkaran, entah itu perang dingin, entah itu perang panas, tapi dikatakan jika ada pertikaian di tengah pelayanan, pelayanan itu menjadi beraib. Bahasa sederhananya, pelayanan itu menjadi cacat. Pelayanan itu menjadi tidak sempurna. Ya, kalau cacat itu contohnya orang buat kue, terus kuenya gosong gitu ya. Atau bantat gitu ya. Gagal sebenarnya. Pelayanan itu jika disertai dengan persungutan dan perbantahan, sesungguhnya pelayanan itu menjadi beraib dan bernoda. Apa itu bernoda? Bernoda itu artinya menjadi kotor, menjadi tidak berkenan kepada Allah. Jangan izinkan hatimu dan jangan izinkan dirimu bersungut-sungut mengerjakan pelayanan. Jangan izinkan dirimu untuk bertikai. Jangan izinkan dirimu untuk mempercakapkan atau mempertengkarkan tentang sebuah pelayanan. Izinkan dirimu direndahkan. Pikirkan kepentingan orang lain. Dan tetaplah mengucap syukur. Bersukacitalah, kerjakanlah dengan sukacita. Ayat yang ke-15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, yang sesat ini, sehingga kamu dapat bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jemaat Tuhan, para penilik jemaat, para hamba Tuhan, ataupun para diaken,
saat kita menjalani hidup kita, mengerjakan panggilan hidup dan panggilan melayani dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Tuhan katakan dalam ayat yang ke-15, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Tuhan gak bilang kita menjadi seperti matahari yang bersinar terang atau seperti bulan. Tapi Tuhan katakan kita seperti bintang. Bapak Ibu, langit yang gelap gulita, jika ada satu bintang menjadi indah, ada bintang lagi menjadi indah. Gelap gulita, malam menjadi indah karena bertabur bintang yang cemerlang. Saya dan Bapak Ibu Saudara bukan bulan dan bukan matahari. Tetapi Tuhan katakan saat kita melayani, mengerjakan pekerjaan Allah dengan sukacita, ternyata kita ini sama seperti bintang yang mengubah malam pekat, malam gelap menjadi malam yang indah. Sebab kita dapat bersinar dengan pelayanan yang tulus dan meninggikan nama Tuhan. Pelayanan yang disertai dengan sukacita, pelayanan yang dipenuhi dengan rasa syukur akan membuat malam yang gelap menjadi terang indah. Tidak menjadi terang benderang, tetapi malam itu menjadi indah karena adanya bintang-bintang yang bersinar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai penutup dari bagian khotbah ini, Kristus telah memberikan contoh keteladanan hidup dalam ketaatan kepada Allah. Mari kita mempelajari, mari kita melakukan, mari kita tanamkan dalam hati kita. Sampai Kristus memanggilku, aku mau menjalaninya dalam ketaatan kepada Allah. Akan kuperhatikan kepentingan orang lain, akan kuberikan diriku direndahkan. Karena Kristus telah memberikan dirinya direndahkan, diludahi, dikhianati, disakiti, dikecewakan. Aku akan tetap bersukacita mengerjakan pelayananku karena aku tahu Kristus telah melakukannya. Saat Kristus memberi diri direndahkan, dia ditinggikan. Saat Kristus memberikan dirinya untuk direndahkan, Kristus dimuliakan. Ada seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan yang bernama Adelaide Pollard. Adelaide Pollard ini awalnya dia adalah seorang wanita yang lahir tahun 1865. Adelaide Pollard adalah seorang yang baik, memiliki orang tua yang saleh, tapi pada masa kanak-kanaknya, pada saat dia tahu dia diberi nama Sarah Pollard, dia menolak itu. Dia tidak suka nama itu dan dia menggantikan namanya menjadi Adelaide Pollard. Dia sekolah di tempat yang baik, tapi dia nggak suka diatur orang, dia maunya ikut menuruti keinginannya sendiri. Sampai suatu hari dia menjadi seorang guru. Dan pada saat dia mengajar, dia ketemu dengan seorang yang mengajak dia untuk memberitakan Injil. Di dalam pemberitaan Injil itu, dia mengalami kesembuhan. Sebab dia mengalami sakit diabetes pada waktu itu. Dan dia bergabung dengan sebuah tim penginjilan. Dia punya kemauan yang keras, dia punya keinginan yang kuat. Maka dia bergabung dengan beberapa teman, dia katakan, Tuhan, aku mau pelayanan di Afrika. Tapi Bapak Ibu tahu pelayanan di Afrika itu ternyata bukan kehendak Tuhan, tetapi keinginannya sendiri. Tuhan mau dia menjadi orang yang taat, tapi dia katakan, tidak Tuhan, saya mau pelayanan ke Afrika. Bapak Ibu tahu pelayanan ke Afrika itu ditutup rapat-rapat oleh Tuhan. Sampai akhirnya dia tidak diizinkan Tuhan pelayanan ke Afrika. Tapi dia menderita sakit. Tapi dia tetap melakukan penginjilan. Penginjilan kepada keluarganya, saat dia sakit dia pulang, dia memberitakan Injil di sana, dia terus tetap memberitakan Injil di daerah itu. Ternyata itulah kehendak Tuhan. Dan dia memahami bahwa orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan tidak hidup untuk keinginannya sendiri, tapi hidup dalam ketaatannya kepada Allah. Dan dia menuliskan sebuah lagu, kehendak Tuhan laksanakan.
saat dia mengerti, dia minta ampun kepada Allah. Di dalam ibadah KKR itu, dia yang selama ini sudah melayani Tuhan menjadi menangis karena dia tahu selama ini pelayanannya pergi ke Afrika itu adalah keinginannya sendiri, kehendaknya, bukan kehendak Allah. Bapak Ibu tahu apa yang membuat dia paham dan dia tahu? Karena di malam KKR dia bertobat dan ada seorang wanita tua, dan wanita ini berdoa bukan meminta berkat untuk dia pergi ke Afrika. Tetapi dia, wanita ini berkata, jadilah kehendak Tuhan atas hidupmu. Serahkanlah dirimu untuk tetap taat kepada panggilan Tuhan. Adelaide Pollard setia melayani sampai umur 72 tahun. Dia mau tetap memberitakan Injil. Suatu hari dia mau pergi ke suatu tempat. Dia ada di stasiun di kota New York. Dia membeli karcis kereta api untuk pergi ke Philadelphia. Di sana ia hendak berperan serta untuk pelayanan. Dan Bapak Ibu tahu saat dia menunggu kereta, dia meninggal di sana. Dan dia pulang ke stasiun surgawi. Dia tidak memberontak saat dia tahu bahwa pergi pelayanan itu bukan melakukan kehendaknya, tetapi kehendak Allah yang harus dia lakukan. Maka dia gubah lagu ini, kehendak Tuhan laksanakan. Saya akan menyanyikan buat kita dan saya beri kesempatan untuk kita tunduk dan berdoa. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kehendak Tuhan laksanakan, ku tanah liat, kau penjunan, bentuklah aku sesukamu. Aku menunggu di kakimu. Kehendak Tuhan laksanakan, tilik hatiku dan sucikan di hadirat-Mu, ku berserah. Yesus Tuhanku, oh terimalah kehendak Tuhan, tolonglah isilah aku oleh Roh-Mu. Sembuhkan Tuhan hati resah, Yesus penghibur Maha Kuasa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Saya mau kita malam hari ini berserah kepada Allah. Hidup masuk dalam ketaatan kepada Kristus. Apapun yang saat ini sedang terjadi dan sedang kita alami, mari kita jalani dalam ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah. Seperti Yesus telah taat sampai mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, ajarlah kami malam hari ini untuk mengingat pesan-Mu, untuk kami taat, melakukan kehendak Tuhan,
dalam hidup kami. Apakah itu hidup berkeluarga, hidup berumah tangga, hidup mengasuh anak, hidup bekerja, hidup melayani Tuhan di gereja, hidup melayani Allah dalam persekutuan-persekutuan yang Tuhan percayakan, adalah kehendak Tuhan bagi kami. Ajarlah kami melayani dan menghidupi semuanya di dalam ketaatan kepada Allah. Kami memperhatikan kepentingan orang lain. Kami memberikan diri kami direndahkan. Dan kami melakukan semuanya dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Sehingga pada waktunya dan pada harinya, hidup kami bersinar seperti bintang di tengah malam yang kelam. Tuhan membuat kami menyinari malam yang kelam itu menjadi indah. Berkati setiap kami. Berkati seluruh jemaat-Mu. Malam hari ini kami mau berdoa untuk setiap orang yang mengikuti acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan menolong mereka, Tuhan menguatkan mereka, Tuhan memberkati mereka. Bahkan Tuhan memberikan semangat yang baru. Tuhan memberikan kekuatan yang menyala-nyala untuk hidup. Bapa di sorga, biarlah hidup ini kami jalani di dalam ketaatan kepada Tuhan. Berikan semangat yang berkobar-kobar untuk bergairah kembali melayani Tuhan dan melakukan pekerjaan Tuhan. Di era new normal yang sedang dirancangkan oleh pemerintah bagi kami rakyat Indonesia, biarlah setiap jemaat-Mu dan setiap pribadi kami hidup menyiapkan diri dan mau melaksanakannya di dalam ketaatan kepada Allah. Sebab kami tahu di mana kami dibawa. Kami diletakkan oleh Tuhan untuk bersinar seperti bintang. Tuhan sertai jemaat-Mu. Tuhan topang setiap mereka. Bapa di sorga, ini seru kami. Ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami menaikkan permohonan kami. Kami menantikannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan pertolongan Allah Roh Kudus dicurahkan atasmu dari saat ini sampai Maranatha. Amin. Tuhan Yesus memberkati.